Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marifatul Jannah. Saya mahasiswa STKIP Pelita Nusantara Buton dengan NIM 20376 DSD 0324. Jadi tujuan pembuatan video kali ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah inovasi pendidikan. Oke, baik, berbicara soal inovasi pendidikan, terlebih dahulu kita harus memahami konsep dasar inovasi pendidikan. Jadi inovasi pendidikan terdiri dari dua kata, yakni inovasi dan pendidikan. Inovasi sendiri berasal dari kata Latin innovation yang berarti pembaruan dan perubahan. Sedangkan pendidikan berasal dari bahasa Inggris, yakni education, yang berarti memberi sebuah peningkatan. Jadi, dari pengertian tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa pengertian inovasi pendidikan adalah upaya dalam memperbaiki aspek-aspek pendidikan dalam praktiknya. Untuk lebih jelasnya, inovasi pendidikan ini dapat diartikan sebagai suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam suatu pendidikan. Selanjutnya, inovasi pendidikan juga tentunya memiliki sasaran. Inovasi pendidikan sebagai usaha perubahan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus melibatkan semua unsur yang terkait di dalamnya, seperti inovator, penyelenggara inovasi seperti guru dan siswa. Nah, di samping itu, keberhasilan inovasi pendidikan tidak hanya ditentukan oleh satu atau dua faktor, tetapi juga oleh masyarakat serta kelengkapan fasilitas. Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru, siswa, kurikulum, dan fasilitas, dan program atau tujuan. Selanjutnya, inovasi pendidikan juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu keuntungan relatif, kemudian kompatibel, kompleksitas, triabilitas, dan dapat diamati. Yang dimana keuntungan relatif yakni sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Tingkat keuntungan atau pemanfaatan suatu inovasi dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, atau mungkin dari faktor status sosial, kesenangan, kepuasan, atau karena mempunyai komponen yang sangat penting. Selanjutnya, kompatibel. Apa sih itu kompatibel? Kompatibel adalah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerima. Inovasi yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang diyakini oleh penerima tidak akan diterima secepat inovasi yang sesuai dengan norma yang ada. Misalnya, penyebarluasan penggunaan alat kontrasepsi di masyarakat yang keyakinan agamanya melarang menggunakan alat tersebut, maka tentu saja penyebar inovasi makin terhambat. Selanjutnya, yang ketiga, kompleksitas. Kompleksitas adalah tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Suatu inovasi yang mudah dimengerti dan mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar, sedangkan inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Misalnya, masyarakat pedesaan yang tidak mengetahui tentang teori penyebaran bibit penyakit melalui kuman diberitahu oleh penyuluh kesehatan agar membiasakan memasak air yang akan diminum, karena air tidak dimasak jika diminum dapat menyebabkan sakit perut. Tentu saja, ajakan itu sukar diterima. Makin mudah dimengerti suatu inovasi akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, triabilitas. Triabilitas ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba terlebih dahulu. Misalnya, penyebar luasan penggunaan bibit unggul bagi gogo atau cepat diterima oleh masyarakat jika masyarakat dapat mencoba dulu menanam dan dapat melihat hasilnya. Selanjutnya, yang kelima, dapat diamati. Dapat diamati ini maksudnya ialah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Dan sebaliknya, inovasi yang sukar diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Misalnya, menyebar luasan penggunaan bibit unggul padi, karena petani dapat dengan mudah melihat hasil padi yang menggunakan bibit unggul tersebut, maka mudah untuk memutuskan mau menggunakan bibit unggul yang diperkenalkan. Tetapi mengajak petani yang buta huruf untuk mau belajar membaca dan menulis tidak dapat segera dibuktikan, karena para petani sukar untuk melihat hasil yang nyata menguntungkan setelah orang tidak buta huruf lagi.
Oke, selanjutnya inovasi pendidikan juga memiliki bentuk karakteristik. Bentuk karakteristik tersebut memiliki beberapa poin. Yang pertama, baru. Baru ini artinya berbeda dari hal atau keadaan sebelumnya. Yang kedua, kualitatif, yaitu peningkatan nilai guna dan nilai tambah pada peningkatan mutu. Yang ketiga, hal, mencakup beberapa komponen dan aspek dalam pendidik, baik berupa ide, kegiatan atau praktek kerja dan hasil produksi. Selanjutnya yang keempat, unsur kesengajaan, yaitu dilaksanakan secara terencana. Kemudian meningkatkan kemampuan berbagai sumber masukan yang ada dalam pendidikan yang meliputi unsur manusia, kemampuan dana, sarana dan prasarana. Dan yang terakhir adalah tujuan, yaitu mempunyai kejelasan sasaran dan hasilnya. Selanjutnya ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang pertama, faktor yang ada dalam sistem pendidikan berupa kelemahan dan kekurangan dalam hal perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, penelitian, dan pengelolaan pendidikan yang mengakibatkan penyelenggaraan pendidikan yang relevan, baik dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan anak didik serta kebutuhan pembangunan pada umumnya. Yang kedua, faktor yang ada di luar sistem pendidikan. Yang pertama, ada eksploitasi penduduk yang besar menuntut layanan pendidikan yang banyak. Yang kedua, meningkatnya aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Yang ketiga, tingginya angka keterlantaran pendidikan. Selanjutnya, belum tingginya kesadaran dalam masyarakat dalam melaksanakan perubahan yang sesuai dalam kebutuhan zaman. Selanjutnya ada yang namanya proses inovasi pendidikan, di mana proses inovasi pendidikan memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, invention atau penemuan. Invention meliputi penemuan-penemuan tentang sesuatu hal yang baru, biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. Akan tetapi, pembaruan yang terjadi dalam pendidikan terkadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Selanjutnya yang kedua ada development atau pengembangan. Dalam proses pembaruan biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar. Development seringkali bergandengan dengan riset, sehingga prosedur riset dan development merupakan sesuatu yang biasanya digunakan dalam pendidikan. Yang ketiga ada diffusion atau penyebaran. Konsep diffusion seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination, tetapi di sini diberikan konotasi yang berbeda. Definisi diffusion menurut Roger adalah suatu persebaran ide baru dari sumber inventionnya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Yang keempat ada adoption atau penyerapan. Menurut Kaz dan Hamid bahwa definisi proses pembaruan dan difusi dalam butiran-butiran berikut, yakni penerimaan melebihi waktu biasanya dan beberapa item yang spesifik, ide atau praktek dan kebiasaan oleh individu-individu, grup, atau unit-unit yang dapat mengadopsi lainnya berkaitan saluran komunikasi yang spesifik terhadap struktur sosial dan terhadap sistem nilai atau struktur tertentu. Selanjutnya ada beberapa model keputusan inovasi. Yang pertama ada tahap pengetahuan, di mana proses keputusan inovasi dimulai dengan tahap pengetahuan, yaitu tahap pada saat seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Pengertian menyadari dalam hal ini bukan memahami, tetapi membuka diri untuk mengetahui inovasi. Selanjutnya yang kedua ada tahap bujukan. Pada tahap persuasi dari proses keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan proses kegiatan mental yang utama bidang kognitif, maka pada tahap persuasi yang berperan utama bidang afeksi atau perasaan. Seseorang tidak dapat menyenangi inovasi sebelum ia tahu lebih dulu tentang inovasi. Selanjutnya, yang ketiga ada tahap keputusan. Tahap keputusan dari proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan kegiatan yang mengarah untuk menetapkan, menerima atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi. Menolak inovasi berarti tidak akan menerapkan inovasi. Selanjutnya yang keempat ada tahap implementasi. Tahap implementasi dari proses keputusan inovasi terjadi apabila seseorang menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Keputusan penerima gagasan atau ide baru dibuktikan dalam praktik.
Pada umumnya, implementasi tentu mengikuti hasil keputusan inovasi, tetapi dapat juga terjadi karena sesuatu hal yang sudah memutuskan menerima inovasi tidak diikuti implementasi. Biasanya hal ini terjadi karena fasilitas penerapan yang tidak tersedia. Dan yang terakhir ada tahap konfirmasi. Dalam tahap konfirmasi ini seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya, dan ia dapat menarik kembali keputusannya jika memang diperoleh informasi yang bertentangan dengan informasi semula. Tahap konfirmasi ini sebenarnya berlangsung secara berkelanjutan sejak terjadi keputusan menerima atau menolak informasi yang berlangsung tak terbatas. Selama dalam konfirmasi, seseorang berusaha menghindari terjadinya disonansi, paling tidak berusaha menguranginya. Jadi ada beberapa macam strategi inovasi pendidikan. Yang pertama ada strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif merupakan pelaksanaan program perubahan sosial yang di dalamnya lebih mengutamakan penyediaan fasilitas, atau lebih tepatnya pelaksanaan inovasi pendidikan menggunakan strategi fasilitatif, artinya untuk mencapai tujuan inovasi yang telah ditentukan, diutamakan penyediaan fasilitatif dengan maksud agar program inovasi pendidikan berjalan dengan lancar. Yang kedua, ada strategi pendidikan. Menurut Zatman, strategi pendidikan dapat didefinisikan sebagai perubahan sosial atau pengajaran kembali. Pendidikan dipakai untuk mencapai perubahan sosial. Dengan demikian, jika pendidikan menggunakan strategi pendidikan itu sama saja mengadakan suatu perubahan sosial dengan cara menyampaikan fakta. Dengan begitu, orang yang menggunakan fakta atau informasi itu dapat menentukan dan mengambil tindakan yang akan dilakukannya. Setiap manusia memiliki dasar pemikiran yang berbeda-beda untuk dapat membedakan fakta serta memilih untuk mengatur sikap atau tingkah lakunya apabila fakta itu ditunjukkan kepadanya. Kemudian yang ketiga ada strategi persuasif. Program perubahan sosial dengan menggunakan strategi bujukan atau persuasif, yang artinya untuk mencapai tujuan perubahan sosial dengan cara membujuk atau merayu agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan sosial yang direncanakan. Sasaran perubahan diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan, mendorong, atau mengajak untuk mengikuti contoh yang diberikan. Kemudian yang terakhir ada strategi paksaan, yang dimana pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan, artinya dengan cara memaksa klien atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Apa yang dipaksa merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Jadi pelaksanaan perubahan dengan sasaran klien. Jadi ukuran hasil punya target perubahan tergantung dari keputusan pelaksanaan perubahan. Sedangkan kekuatan paksaan artinya sejauh mana pelaksana perubahan dapat memaksa klien tergantung dari tingkatnya masing-masing. Selanjutnya ada inovasi kurikulum 2013 atau yang biasa disingkat dengan K13. Jadi kurikulum 2013 ini merupakan pengembangan dari kurikulum yang sebelumnya, yaitu kurikulum yang dirilis pada tahun 2006 yang dinamai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Jadi ada beberapa perbedaan antara kurikulum 2013 dengan KTSP, yakni adanya peningkatan dan keseimbangan soft list dan hard list yang meliputi kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian ada beberapa elemen yang menjadi karakteristik kurikulum 2013, yaitu ada kompetensi lulusan, kemudian pendekatan isi, penilaian hasil belajar, kedudukan mata pelajaran, struktur kurikulum, dan ekstrakurikuler, serta proses pembelajaran. Selain dari K13, ada juga yang namanya kurikulum berbasis masyarakat, yaitu kurikulum yang menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat. Tujuan dari kurikulum berbasis masyarakat yaitu memperkenalkan siswa terhadap lingkungannya, membekali siswa dengan kemampuan dan keterampilan, serta membekali siswa agar hidup mandiri. Kemudian ada beberapa karakteristik pembelajaran pada kurikulum berbasis masyarakat, yaitu yang pertama karakteristik pembelajaran, yang kedua karakteristik materi pembelajaran, yang ketiga kegiatan siswa dan guru, dan yang keempat ada penilaian. Dan selanjutnya ada yang namanya kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum berbasis keterpaduan adalah organisasi kurikulum secara terpadu, suatu bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan.
Kemudian ada beberapa komponen-komponen kurikulum berbasis keterpaduan. Di antaranya ada komponen lulusan, komponen metode dan materi, komponen evaluasi, komponen balikan, dan komponen masyarakat. Selain dari itu, ada juga beberapa model-model kurikulum terpadu. Di antaranya ada keterhubungan, jaring laba-laba, dan keterpaduan. Kemudian ada prinsip dan strategi serta model pembelajaran kuantum. Jadi, pembelajaran kuantum merupakan salah satu model, strategi, dan pendekatan pembelajaran, khususnya menyangkut keterampilan guru dalam merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem pembelajaran, sehingga guru mampu menciptakan suasana pembelajaran yang efektif, menggairahkan, dan memiliki keterampilan hidup. Kemudian ada prinsip pembelajaran kuantum, yang dimana diantaranya ada segalanya berbicara, yang kedua segalanya bertujuan, ketiga pengalaman sebelum pemberian nama, keempat, mengakui setiap usaha, dan yang kelima, merayakan keberhasilan. Selain itu, pembelajaran kuantum juga memiliki beberapa strategi. Di antaranya, yang pertama, tumbuhkan, yang kedua, alami, ketiga, namai, yang keempat, demonstrasikan, yang kelima, ulangi, dan yang keenam, rayakan. Dalam model pembelajaran kuantum juga memiliki dua model, yaitu yang pertama, peta konsep. Peta konsep ini yakni membuat judul di atas, kemudian membuat cabang-cabang yang berupa kata-kata kunci dan gambar untuk menarik perhatiannya. Dan yang kedua yaitu model teknik memori. Teknik memori memiliki beberapa poin, yaitu melatih imajinasi, teknik rantai kata, teknik plesetan kata, sistem pasak lokasi, dan teknik akrostik. Dan yang terakhir ada inovasi pembelajaran kompetensi. Pembelajaran kompetensi merupakan pembelajaran yang menekankan pada keterampilan atau kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa dari pengetahuan yang didapatkannya. Ada beberapa prinsip pembelajaran kompetensi. Yang pertama, berpusat pada peserta didik agar mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian, pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan individual setiap peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam KD dan SK tercapai secara utuh. Dan yang keempat, pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Selanjutnya ada beberapa karakteristik pembelajaran kompetensi. Yang pertama, proses pembelajaran memiliki tujuan. Yang kedua, adanya kegiatan penggarapan materi tertentu secara khusus. Yang ketiga, adanya suatu prosedur yang direncanakan. Yang keempat, adanya aktivitas siswa sebagai syarat mutlak bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kelima, guru berperan sebagai pembimbing. Yang keenam, membutuhkan adanya komitmen terhadap kedisiplinan. Dan yang terakhir, adanya batasan waktu untuk menentukan tingkatan pencapaian tujuan. Demikian materi singkat yang saya bawakan. Semoga teman-teman semua bisa memahami meskipun ada beberapa kesalahan dalam pengucapan arti ataupun makna materi tersebut. Sekian dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.